Pentingnya menggunakan masker seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita, ataupun sebaliknya, agar droplet kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona, antara lain masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya, dan bukan sebaliknya, menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Berikut adalah panduan menggunakan masker yang benar. 1. Pastikan Anda telah mencuci tangan dengan benar. 2. Jika Anda menggunakan masker bedah, pastikan sisi luar adalah yang berwarna hijau dan sisi yang dalam yang berwarna putih. Yang 3. Pasang tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. 4. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Yang 5, lakukan strip logam mengikuti lekukan hidung hingga tidak ada menyiksakan lubang. Pentingnya mencuci tangan di saat pandemi. Pandemi virus corona sudah berlangsung lebih dari 8 bulan. Namun, belum ada tanda-tanda wabah ini akan berakhir. Bahkan, di Indonesia sendiri, jumlah kasus positif masih terus meningkat. Mencuci tangan saat pandemi COVID-19 adalah salah satu langkah paling efektif dan mudah untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Bila Anda harus berpergian saat pandemi, cucilah tangan sesegera mungkin ketika ada tempat cuci tangan atau setelah sampai di rumah. Meski mencuci tangan adalah hal yang gampang, terdapat beberapa langkah yang harus Anda perhatikan dalam mencuci tangan, yaitu cuci tangan menggunakan air mengalir. Gunakan sabun yang dapat membunuh virus dan bakteri. Usapkan dengan lembut ke punggung tangan, setelah jari, dan bawah kuku. Cuci tangan paling tidak selama 20 detik. Bilas tangan menggunakan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk bersih. Selain tahapan mencuci tangan, Anda juga harus memilih sabun cuci tangan yang tepat. Mengapa? Ini karena sering mencuci tangan dengan sabun dapat membuat tangan menjadi kering. Akhirnya, berisiko mengalami iritasi dan infeksi pada tangan. Oleh karena itu, pemilihan sabun cuci tangan yang tepat sangatlah penting. Sebagai rekomendasi, sanitary hand wash bisa jadi solusi Anda. Pentingnya menjaga jarak di saat pandemi. Mendengar bahwa untuk menghimbau penyebaran pandemi COVID-19, orang perlu melakukan jaga jarak sosial setidaknya sejauh 2 meter dengan siapapun orang di sekitar Anda, dari manapun mereka berasal. Alasan kita perlu menjaga jarak seperti ini satu sama lain karena betapa mudahnya coronavirus menyebar di antara orang-orang. Secara teoritis dapat bertahan dalam aerosol selama 3 jam, dapat ditularkan melalui permukaan yang terkontaminasi, serta mudah menyebar melalui batuk dan bersin. 2 meter adalah jarak rata-rata yang dinilai aman bagi perjalanan droplet pernapasan dari bersin atau batuk sebelum menetap dan tidak lagi mungkin terhirup oleh orang lain. Melihat perkiraan untuk jarak sosial hingga 3 meter, jika seseorang bersin cukup keras atau ketika tidak menutupi bersin mereka atau batuk, ini memungkinkan partikel-partikel itu sedikit lebih jauh untuk mengendap sehingga tidak menghirupnya. Selama seseorang tidak sakit luar, harus tetap menjaga jarak sejauh 2 meter. COVID-19 bagi diri sendiri dan orang lain. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia
tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting bagi diri sendiri dan penting untuk melindungi masyarakat dari COVID-19. Tapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh, vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit, sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dapat dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah meneran hijau, karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kedua, daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, kunyit karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari berpergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban serta melumpuhkan aktivitas masyarakat.